Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, nomor induk mahasiswa 1904317. Saya berasal dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal tentang kombinasi bisnis yang ada di tugas 2, minggu 2 akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, bisa dilihat soalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2019, PT Nusantara mengakuisisi seluruh saham PT Sumatera, di mana PT Sumatera akan dibubarkan. Biaya yang dikeluarkan PT Nusantara sehubungan dengan akuisisi ini adalah sebesar 5 juta untuk biaya langsung dan 2 juta untuk biaya penerbitan saham yang dikeluarkan. Berikut informasi tentang laporan posisi keuangan kedua perusahaan sesaat sebelum kombinasi bisnis terjadi. Jadi, di soal sudah tertera tabel laporan posisi keuangan dari kedua perusahaan, bisa dilihat di soalnya. Asumsikan kombinasi bisnis ini dengan alternatif A. PT Nusantara mengeluarkan modal saham sebanyak 10.000 lembar saham biasa yang memiliki harga pasar 15.000 per lembar. Dan yang B. PT Nusantara mengeluarkan modal saham sebanyak 10.000 lembar saham biasa yang memiliki harga pasar 11.000 per lembar. Di sini kita akan menyelesaikan soal yang A terlebih dahulu. PT Nusantara mengeluarkan modal saham sebanyak 10.000 lembar saham biasa yang memiliki harga pasar 15.000 per lembar. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita harus membuat jurnal untuk mencatat penyerahan imbalan 10.000 lembar saham dalam rangka kombinasi bisnis tersebut. Yang pertama, kita kalikan terlebih dahulu 10.000 saham dengan harga pasarnya. Harga pasarnya itu 15.000. Berarti 10.000 dikali 15.000 yaitu 150 juta. Nah, yang kedua yaitu kalikan 10.000 lembar saham dengan nilai nominalnya, yaitu 10.000. Nilai nominal ini tertera di tabel laporan posisi keuangan yang ada di soal. Jadi 10.000 dikali 10.000 sama dengan 100 juta. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Sumatera di debit 150 juta, modal saham di kredit 100 juta. Nah, di sini timbul akun ajual saham sebagai tambahan modal di store karena harga pasar lebih tinggi daripada nilai nominal. Nah, tambahan modal di store ini dikredit 50 juta. Selanjutnya, kita akan mencatat biaya-biaya yang terjadi karena kombinasi bisnis. Nah, di soal ada biaya yang dikeluarkan PT Nusantara sehubungan dengan akuisisi ini adalah sebesar 5 juta untuk biaya langsung dan 2 juta untuk biaya penerbitan saham yang dikeluarkan. Jadi, jurnalnya yaitu 5 juta didebit sebagai biaya langsung dan 2 juta didebit sebagai tambahan modal di store karena biaya penerbitan saham yang dikeluarkan itu akan mengurangi tambahan modal di store dan 7 juta dikredit sebagai kas. Selanjutnya, kita akan mencatat pengambil alihan aset neto PT Sumatera dengan mengkredit investasi aset pada PT Sumatera. Nah, langkah yang pertama kita harus mencari goodwill atau laba negosiasi di nilai wajar PT Sumatera. Caranya yaitu nilai wajar imbalan dikurangi nilai wajar aset neto. Nilai wajar imbalan adalah nilai investasi pada PT Sumatera tadi yaitu 150 juta. Sedangkan nilai wajar aset neto yaitu aktiva dikurangi kewajiban. Aktiva di sini yaitu nilai wajar pada PT Sumatera. Jadi kita jumlahkan semua aktiva di nilai wajar PT Sumatera sehingga didapatkan 161.600. Sedangkan kewajibannya juga dinilai wajar di PT Sumatera. Dijumlahkan sehingga dapatlah 23.800. Nah, aktiva dikurangi kewajiban sehingga didapatkan 137.800. Jadi nilai wajar imbalan dikurangi nilai wajar aset neto sama dengan 150 juta dikurang 137.800 sehingga didapatkan 12.200. Karena nilai wajar imbalan lebih besar daripada nilai wajar aset neto, maka 12.200 ini dihitung sebagai goodwill. Untuk jurnalnya, kita tulis semua akun-akun yang ada di PT Sumatera sebesar nilai wajarnya, beserta goodwill yang juga didebit dan investasi pada PT Sumatera di kredit. Bisa dilihat di gambar seperti itu jurnalnya. Selanjutnya, kita akan membuat laporan posisi keuangan PT Nusantara. Di sini kita akan melaporkan seluruh akun-akun di PT Nusantara beserta goodwill yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk perhitungannya, kita akan mengambil nilai buku pada akun di PT Nusantara ditambah nilai wajar akun tersebut di PT Sumatera. Mulai dari kas. Kita di sana ada nilai 15 juta yaitu nilai buku akun kas di PT Nusantara ditambah 5 juta sebagai nilai wajar PT Sumatera.
Di sana dikurang 7 juta karena kita di jurnal tadi mengkredit kas sebesar 7 juta. Jadi kas nilainya sebesar 13 juta. Selanjutnya piutang neto. Piutang neto nilai buku dari PT Nusantaranya sebesar 10 juta. Tambah nilai wajar dari PT Sumateranya sebesar 5.600.000 sama dengan 15.600.000. Begitu juga dengan persediaan BD, tanah, bangunan neto, peralatan neto, utang usaha, kewajiban lainnya. Untuk modal saham, di sana ada 150 juta sebagai nilai buku di PT Nusantara, tambah 0 karena nilai wajar di PT Sumatera tidak ada, ditambah 100 juta. Karena 100 juta ini terdapat di jurnal. Tadi kita mengkredit modal saham sebesar 100 juta. Jadi nilai modal saham sebesar 250 juta. Nah, untuk tambahan modal di store, di sana ada 52 juta sebagai nilai buku PT Nusantara, ditambah 0 karena nilai wajar tidak ada, ditambah 50 juta karena kita mengkredit tambahan modal di store sebesar 50 juta, dikurang 2 juta karena kita mendebit tambahan modal di store sebesar 2 juta. 2 juta ini yang biaya penerbitan saham yang dikeluarkan tadi. Nah, jadi setelah dijumlahkan hasilnya sama dengan 100 juta. Selanjutnya yaitu saldo laba. Saldo laba nilainya itu 23 juta didapat dari nilai buku PT Nusantara, tambah 0 karena nilai wajar pada PT Sumatera tidak ada, dikurang 5 juta. 5 juta ini adalah biaya langsung yang tadi ada di saat biaya karena kombinasi bisnis. Jadi biaya langsung ini mengurangi saldo laba. Jadi 23 juta dikurang 5 juta sama dengan 18 juta. Dari hasil perhitungan tadi, kita akan membuat laporan posisi keuangan PT Nusantara per 31 Januari 2019. Bisa dilihat di gambar, kas sebesar 13 juta, piutang neto 15.600.000, persediaan BD 60 juta, tanah 140 juta, bangunan neto 130 juta, peralatan neto 66 juta, goodwill 12.200.000, sehingga total aktiva 436.800.000. Utang usaha sebesar 24 juta, kewajiban lainnya 44.800.000, modal saham 250 juta, tambahan modal di store 100 juta, saldo laba 18 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitas sebesar 436.800.000. Jadi balance antara total aktiva dan total liabilitas dan ekuitasnya. Selanjutnya kita akan membahas yang B, yaitu PT Nusantara mengeluarkan modal saham sebanyak 10.000 lembar saham biasa yang memiliki harga pasar 11.000 per lembar. Langkah yang pertama yaitu kita akan mencatat penyerahan imbalan 10.000 lembar saham dalam rangka kombinasi bisnis. Jadi kita kalikan 10.000 lembar saham dengan harga pasarnya. Harga pasarnya yaitu sebesar 11.000. Jadi 10.000 dikali 11.000 sama dengan 110 juta. Dan kalikan juga 10.000 lembar saham dengan nilai nominalnya. Nilai nominalnya ada pada tabel laporan posisi keuangan di soal. Sebesar 10.000. Jadi 10.000 dikali 10.000 sama dengan 100 juta. Jurnal yang kita catat yaitu investasi pada PT Sumatera sebesar 110 juta di debit, sedangkan mengkredit modal saham sebesar 100 juta. Nah, di sini juga timbul akun agio saham sebagai tambahan modal di store karena harga pasar lebih besar daripada nilai nominal. Selanjutnya kita akan mencatat biaya-biaya kombinasi bisnis. Karena soal yang kita gunakan adalah sama, biaya-biaya yang juga sama, jadi perlakuannya sama seperti soal yang A yang sudah kita kerjakan tadi. Jurnalnya tambahan modal di store sebesar 2 juta di debit, biaya langsung sebesar 5 juta di debit, dan kas di kredit sebesar 7 juta. Selanjutnya kita akan mencatat pengambil alihan aset neto PT Sumatera dengan mengkredit investasi pada PT Sumatera. Kita akan mencari nilai goodwill atau laba negosiasi nilai wajar pada PT Sumatera sama seperti yang tadi. Jadi mencarinya itu dengan cara nilai wajar imbalan dikurangi nilai wajar aset neto. Nilai wajar imbalan sebesar 110 juta karena investasi pada PT Sumatera tadi sebesar 110 juta. Nilai wajar aset neto yaitu aktiva dikurangi kewajiban. Aktiva didapatkan 161.600.000 sedangkan kewajiban 23.800.000. Dikurangi sehingga mendapatkan nilai 137.800.000. Jadi nilai wajar imbalan dikurangi nilai wajar aset neto sama dengan 110 juta dikurang 137.800 sama dengan 27.800. 27.800 ini sebagai laba negosiasi karena nilai wajar aset neto lebih besar daripada nilai wajar imbalan. Nah, untuk jurnalnya sama seperti yang A tadi, jurnal di sini kita mencatat akun-akun yang ada pada PT Sumatera dengan nilai wajarnya. Dengan kas sebesar 5 juta, piutang neto 5.600.000,
persediaan BD 25 juta, tanah 60 juta, bangunan neto 45 juta, peralatan neto 21 juta. Nah, tadi kita kan mencari laba negosiasi. Laba negosiasi ini dikredit. Nah, jadi laba negosiasi yang kita dapatkan tadi kita kredit sebesar 27.800.000, utang usaha 9 juta, kewajiban lain 14.800.000, investasi pada PT Sumatera juga dikredit sebesar 110 juta. Selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan PT Nusantara. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini kita harus menghitung dulu nilai-nilai dari akun-akun di PT Nusantara. Nilainya sama seperti tadi, yaitu nilai buku PT Nusantara ditambah nilai wajar PT Sumatera. Karena kita menggunakan soal yang sama, hanya beda di harga pasar modal saham yang dikeluarkannya tadi, jadi sebagian akun-akun ini nilainya sama dengan soal yang A tadi. Yang beda cuma tambahan modal di store dan saldo laba. Untuk tambahan modal di store, itu ada 52 juta sebagai nilai buku pada PT Nusantara, ditambah 0 karena nilai wajar di PT Sumatera tidak ada. Di sana terdapat ditambah 10 juta. 10 juta ini karena kita ada mengkredit di jurnal tadi tambahan modal di store sebesar 10 juta dikurang 2 juta. 2 juta ini biaya penerbitan. Jadi 52 juta ditambah 10 juta dikurang 2 juta sama dengan 60 juta. Sedangkan saldo laba di situ ada 23 juta sebagai nilai buku dari PT Nusantara dikurang 5 juta itu adalah biaya langsung. Nah, di sini ditambah 27.800.000. 27.800.000 ini adalah laba negosiasi. Jadi laba negosiasi itu berpengaruh dengan saldo laba. Jadi 23 juta dikurang 5 juta ditambah 27.800.000 sama dengan 45.800.000. Nah, setelah akun-akunnya sudah selesai diperhitungkan, maka langsung saja kita membuat laporan posisi keuangan PT Nusantara per 31 Januari 2019. Setelah nilai dari akun-akunnya diperhitungkan, selanjutnya kita langsung saja membuat laporan posisi keuangan PT Nusantara per 31 Januari 2019. Di sana ada kas sebesar 13 juta, piutang neto 15.600.000, persamaan BD 60 juta, tanah 140 juta, bangunan neto 130 juta, peralatan neto 66 juta, sehingga total aktiva sebesar 424.600.000, utang usaha sebesar 24 juta, kewajiban sebesar 44.800.000, modal saham 250 juta, tambahan modal di store 60 juta, saldo laba 45.800.000, sehingga didapatkan total liabilitas dan ekuitas sebesar 424.600.000. Jadi balance antara total aktiva dengan total liabilitas dan ekuitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.